Sekarang gue dapat HP yang paling susah buat gue sebutin, yaitu Oppo Find X5 Pro 5G. Panjangan gak sih? Gue singkat aja X5 Pro gitu aja ya, biar simple. Udah collab sama Hasselblad, terus ada NPU, Mari Silicon. Gas, yo, cakep nih kayaknya nih. Sip. Oke, welcome back. Dan hari ini gue kedatangan tamu seperti biasa. Lagi-lagi Android, asik. Hari ini Android apa yang pengen gue bahas, yaitu si Oppo Find X5 Pro 5G. Buset, gue ribet banget ya nyebutinnya nama ini karena terlalu panjang. HP yang paling panjang namanya yang pernah gue review. Yang jelas, HP ini menawarkan beberapa fitur atau beberapa hal yang baru untuk gue pribadi sebagai seorang reviewer receh. Gue demen nih ketika Oppo ditantang ataupun Oppo itu mereka pengen menunjukkan taringnya ya pada tahun lalu. Tepatnya ini launching karena tahun berapa ya? 2022 bulan Februari. Tepatnya udah 1 tahun berjalan untuk sekarang, ya kan? Nah, hari ini gue pengen ngebahas satu persatu tentang apa yang gue tahu dan apa yang gue pahami di HP ini. Oke, mari kita bahas satu persatu apa aja yang perlu kita sharing nih. Kita hari ini sharing aja ya. Untuk spek dan lain-lain mungkin bakal ada screenshotannya di samping, ya kan? Di samping. Nah, kali ini gue pengen bahas satu persatu dari apa yang gue tahu tentang Hasselblad dan Mari Siliconnya. Oke, hal pertama tentang Mari Silicon. Mari Silicon itu kalau di prosesor ya mirip-mirip lah ya kan. Cuman kalau di Mari Silicon itu dia NPU atau prosesor yang ada di HP. Cuman dia letaknya untuk dan khusus diperuntukkan hanya untuk kamera aja. So, processing image yang misalkan kalau HP-HP pada umumnya itu mereka cuma pakai prosesor utamanya di HP aja. Nah, kali ini si Oppo Find X5 Pro mereka memberikan sebuah NPU atau Neural Processing Unit di kameranya. Jadi, fungsinya khusus untuk hasil processing image-nya aja untuk di kamera gitu loh. Nah, hasilnya bakal kayak apa, user experience-nya bakal kayak apa, gue masih penasaran jujur. Gue baru 10 menit megang ini HP dan gue harus review gitu. So, gue nggak ada bekal apapun untuk HP ini. Untuk soal segi desain, gue sih agak sedikit tertarik ya, karena desainnya dia tuh dari keramik ya ini. Ini tuh keramik ya, bukan kaca atau bukan apa. Coba gue ketak-tak dulu. Ya, gue build quality-nya keramik berasa banget ya. Oke, dan ini memberikan experience gue ketika gue megang keramik atau kaca itu seenggaknya apa ya, ada sedikit perbedaan gitu loh. Kalau keramik tuh biasanya kalau pas cuacanya lagi dingin agak sedikit lebih adem daripada yang versi-versi kaca gitu, ya kan? Nah, kalau versi kaca tuh dia nggak bisa bentuk begini nih setahu gue ya kan? Atau mungkin bisa dibentuk tapi cuma gue nggak tahu bisa atau enggaknya. Yang jelas ini tuh dari keramik ya kan? Terus soal desain gue sih suka ya, halus banget itu. Bobanya juga nggak terlalu gede banget, bump kameranya juga paling di pinggiran ini doang ya kan, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Terus, nah gue yang paling excited buat gue ada di ini nih, Hasselblad. Hasselblad itu setahu gue dia itu merupakan salah satu produsen kamera gitu yang udah nggak lagi muda, dia udah tua. Soalnya setahu gue waktu pada saat Apollo pertama meluncur ya kan, dia udah pakai sensornya si Hasselblad. Nah, pertanyaan gue, apakah memang si sensornya dari Find X5 ini pakai si Hasselblad? Nah, kita mesti cari tahu dulu nih. Ternyata setelah gue telusuri lebih jauh, gue baca websitenya ini itu, si Hasselblad ini mereka cuma ngebantu processing image-nya aja, kayak mungkin fitur-fitur yang ada di dalamnya biar mereka lebih rapi, lebih halus, terutama untuk beberapa hasil foto jepretan atau beberapa hasil video. Terutama di NPU-nya ini, dia kan udah pakai Mari Silicon ya, harusnya ya. Di Mari Silicon ini memberikan experience yang lebih wah gitu daripada kita pakai prosesor dari HP-nya aja gitu loh. Sementara di HP-nya sendiri dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 1, di mana 8 Gen 1 aja sebenarnya udah cukup kok buat image processing dan lain-lain, apalagi untuk sekedar kamera aja. Harusnya sih udah bisa lah ya. Tapi Oppo memberikan suatu hal yang berbeda, di mana mereka pede banget ngasih NPU si Mari Siliconnya di X5 itu aja. Oke, lanjut ke Hasselblad dan si Mari Silicon. Karena Mari Silicon ini sejatinya adalah sebuah NPU atau agak sedikit mirip sama CPU kalau di prosesor HP ya. Jadi Mari Silicon ini adalah sebuah NPU atau mungkin otak chipsetnya si kameranya Oppo X5-nya.
dia itu bisa menstabilkan di video 4K lah. Pokoknya hasilnya, intinya MariSilicon collab dengan Hasselblad ya, dimana MariSilicon itu prosesornya atau NPU-nya. Nah, sementara Hasselblad ini mereka ngebantu imaging prosesornya biar gambar hasilnya tuh makin bagus, makin gonjreng, makin jernih, makin halus dan lain sebagainya ya kan. Nah, untuk pembuktian secara real life-nya, gue nggak tahu nih, gue harus membuktikan ini pada saat malam hari. Iya dong, harus dong, wajib dong ya kan. Nah, kita bakal membuktikannya pada saat nanti video malam harinya kayak gimana. Apakah sesuai ekspektasi gua? Apakah memang yang reviewer lain itu bilang bahwa malamnya itu begini, begitu dan lain sebagainya? Gua mesti tahu dan gua mesti tes sendiri versi gua gitu loh, ya kan. Jadi gua nggak mau bohong di sini, gua bakal review apa adanya aja. Oke, sip, gitu aja. Nah, kita bahas ke bagian apa lagi nih? Kayaknya mungkin kalau spesifikasi dan lain-lain kayaknya standar-standar aja ya, nggak ada yang terlalu spesial di sini karena udah 1 tahun berjalan. Artinya HP zaman sekarang itu pasti lebih canggih dan lebih bagus. Sip. Untuk bagian apa ya, LCD-nya aja kali deh. LCD-nya dia udah pakai LTPO, dia udah bisa nyesuaiin sendiri, udah pinter ibaratnya LCD-nya. Begitu. Terus One Visual Card juga, terus abis itu apa ya, nits-nya itu kecerahannya ada di 1300 nits, itu udah standar aja sih buat gue, udah gonceng. Layarnya 6,7 inch, terus PPI-nya ada di 525 ppi, udah rapet, gonceng, LTPO pula, ya kan. Terus lanjut ke kameranya aja kali ya. Nah, gue kan udah ngebahas sedikit tentang MariSilicon dan Hasselblad ya kan. So, gue di sini pengen ngebahas tentang kameranya aja kali yang paling simple ya. Kamera utama ada di 50 megapiksel dengan aperture 1,7 ya kan. Ini gede loh, nggak kecil ya. Ukuran kameranya ada di 25 mm. Terus sementara fiturnya keren nih. Multi directional PDAF ya kan. Terus abis itu udah ada OIS sama 5 axis. Lanjut ke kamera ultrawide. Kamera ultrawide ada di 50 megapiksel dengan aperture 2.2. Ukuran kameranya ada di 15 mm ya. Itu fiturnya ada di multi directional juga, PDAF dan OIS. Udah pasti udah ada, kamera HP mahal soalnya ya kan. Abis itu ada di telefotonya. Telefotonya ada di 13 megapiksel dengan aperture 2.4. Wih, lumayan sih. Dan ukuran kameranya 52 mm. Fiturnya yang diandalkan ya itu Hasselblad color calibration-nya itu yang jadi pertanyaan gue. Gue pengen tahu, penasaran hasil malamnya bakal kayak gimana, ya kan? Terus video yang dihasilkan dari kamera belakangnya masing-masing ada di 60 fps untuk 4K dan 180. Terus maksimal di 240 fps untuk 1080p, ya kan? Ya fiturnya gitu-gitu aja sih, sebenarnya standar ya. Gue tuh penasaran lebih ke hasil kameranya daripada sensornya gitu loh. Terus kamera selfie ada di 32 megapiksel. Terus ya fiturnya paling mentok 1080 30 fps doang. Tok, udah sayang banget ya, HP mahal tapi kamera depan cuman mentok 30 fps doang. Ya gue nggak tahu alasan Oppo kenapa ya, yang jelas ini gue penasaran dari MariSilicon dan Hasselblad, dimana dua nama ini tuh menjadikan gue tuh termotivasi ngambil video dan foto-foto pada saat malam hari. Apakah segonjreng Google Pixel? Ini gue belum pernah megang Google Pixel sama sekali nih. Gue pengen banget megang, nggak tahu kapan. Doain aja semoga gue bakal secepatnya megang Google Pixel untuk gue review gitu aja. Gue pengen tahu MariSilicon hebat nggak sih? Yuk, sip. Lanjut ke slide berikutnya. (1080p) kamera utama. Ini saya lagi ada di alun-alun Pamulang ya. Ini kamera utama 1080p 60 fps. Ini kualitas 4K kamera utama. Sambil jalan
kayak nggak ada noise. Tapi masih ada deng. Tapi paling nggak lebih smooth. Dan ini mode AI-nya nggak hidup alias mati. Gue nggak tahu kenapa. Ini sekarang udah agak malam banget ya, dan gue pakai resolusi 4K 60 fps. Ini hasilnya yang katanya wah banget. Sebenarnya sih emang bagus ya, tapi gue nggak tahu kenapa. Mungkin lu bisa komen di bawah, ada nggak sih hasil yang lebih bagus dari ini? Gitu aja sih, ya kan? Kita coba nge-shoot langit. Ini video 4K ultra wide ya, tapi masih banyak banget jitter kayaknya. Ya begini ternyata Mari Silicon. Dan sekarang gue main di game pertama ya. Gue langsung gebet dulu di game Car X Street, dimana Find X5 Pro ini sanggup gak sih masih ngelibasnya. Sementara ini gue pakai settingan rata kanan ya. Nih. Kita lihat nih, settingan rata kanan ya. Oke, kita gas aja gamenya kayak gimana, mencet apa enggak dia. Yoi, ini bagian belakang 37 dong, 39 nih, 39,7, 41, 42 paling panas ya. Udah anget sih, nggak tahu ya, keramik ini ternyata lebih panas ya. Nah sekarang gue main di game kedua ya, PUBG. Nih gimana experience gue di sini nih. Yoi. Ini gue pakai settingan apa nih? Smooth ekstrim ya, kayak biasa ya. Gue pakai settingan smooth ekstrim, terusan di orang-orang nih. Set ya, dan panas sih. Masih semua panas, gue nggak tahu nih kenapa panasnya. Wih. Kita cek dulu. 43 dong. Wah, gue ditembakin dong dari jauh. 436 ya, 438 ya. Coba bagian belakangnya 40, 39, 38, 40. Tapi di layar panas banget gila. Nah langsung lagi gue balik ke kesimpulannya aja. Kali ini si Oppo Find X5 Pro 5G, set panjang banget ya. Oke, dah memberikan hasil yang begitu mengagumkan gak sih? Enggak juga sih, buat gue sih B aja ya. Mari Silicon X ada atau enggak sebenarnya nggak menjadi pengaruh banget buat gue. So hasilnya B aja sih buat gue. Ada beberapa noise yang masih gue dapetin di hasil kamera malamnya. Gue kira si Mari Silicon ini bisa memberikan sebuah hasil yang wah gitu ya. Noise bisa hilang, gambar jadi terang banget, ataupun mungkin nggak ada jitter-jitternya. Tapi ternyata meh banget hasilnya. Ya gue nggak bisa berkata apa-apa lagi untuk Find X5 ini, tapi ya hasilnya begini loh, ya kan? Tapi it's okay, nggak masalah. Mungkin butuh beberapa optimisasi dari si Oppo, ya kan, buat mungkin ya buat apa upgrade si softwarenya lah atau apalah ya. Gua harap sih ada ya, jadi biar lebih bagus lagi hasilnya. Sekarang untuk performa dan game, gua rasa untuk bermain game nggak ada nge-lag-nge-lagnya pisan ya. Tapi untuk beberapa game kayak tadi gua main PUBG itu, kalau udah rada lama agak anget sedikit, dia di nerf performanya. Gitu aja sih.
Dan untuk baterai sendiri, kalau baterai sih nggak boros-boros banget ya. Kalau lu bukan seorang gamers yang hardcore banget, lu pasti nggak bakal kerasa boros banget baterainya gitu loh. Jadi biasa-biasa aja, apalagi untuk cuma main kayak sosmed lah, IG lah, TikTok lah, terus habis itu Facebook dan lain-lain. Gue rasa untuk pemakaian medsos ya masih bisa seharian full, dari pagi di cas, terus sore atau sampai jam 7, jam 8 gitu masih bisa lah dipakai. Gitu aja dari gua. Nah, lanjut lagi, HP ini masih worth it apa enggak untuk lu beli di tahun ini atau untuk lu pakai sampai 3 atau 5 tahun ke depan? Kalau gua rasa dijadikan patokan dari segi prosesor, gua rasa masih worth it aja karena dia udah pakai prosesor 8 Gen 1, dimana 8 Gen 1 itu udah ngebut parah untuk tahun ini ya. Gitu aja. Terus abis itu untuk RAM-nya dan internalnya sendiri udah lega banget, jadi enak banget buat dipakai sampai 3-4 tahun lagi. Gue rasa sih begitu aja. Gitu aja dari gua. Oke, ya kan? Udah cukup kali ini. Thank you. Buat kalian jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS Gadget. Bye-bye.